Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Disubagja, guru IPA di SMP Negeri 1 Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Saya perwakilan PGRI Kabupaten Pangandaran pada lomba praktik pembelajaran mendalam. Selamat menyaksikan video pembelajaran mendalam yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Cikini. Pulangnya bawa buah mangga. Aduh senangnya hati ini. Semua anak-anak soleh dan soleha. Gimana nih, bapak cakep nggak? Cakep, Pak. Oke. Ini bapak nanya dulu nih kabarnya. Gimana kabarnya hari ini? Biasa Allah. Kesehatan kita hari ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar lebih berkah ya, kita awali dengan apa? Membaca. Kalau minta bantuannya kepada ketua kelas, Kang Fahmi, ke depan Kang. Sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa Baik, selanjutnya kelihatan nih wajah-wajahnya senyum-senyum. Happy? Siapa yang hari ini lagi rasanya lagi senang? Angkat tangan. Wih, senang banget. Tapi ada yang nggak senang. Yang lagi bad mood? Nggak ada? Oh, berarti malamnya udah PA-an sama mantan. Kenapa Biel? Bisa senang? Anak bisa belajar ikapan papa lagi. Jadi biar Bapak Mi. Mudah-mudahan di awal pelajaran sudah happy, mudah-mudahan setelah pelajaran jadi makin happy. Lupakan dulu yang COD-an apa yang belum datang, lupakan dulu ya. Mari kita fokus untuk mengikuti kegiatan pelajaran bersama. Mari kita tenangkan hati kita. Hari apa sih? Kita punya kesepakatan kelas ya yang sudah kita jalani hampir 1 semester kemarin. Kita coba ingat-ingat lagi pelajaran sebelumnya. Kenapa Pak penting Pak? Karena pelajaran hari ini pun ada kaitannya dengan materi sebelum. Pernah nggak kalian main ke batu keras? Pernah. Sama siapa? Rahasia lah ya. Terus pernah nggak lewatin jembatan yang kecil? Kalian ingat materi sebelumnya ya, aku punya video nih. Tolong cermati ya. Cermati, kemudian analisis dan kaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Terlihat nggak? Kira-kira nih dari tayangan video tadi konsep IPA apa yang menjadi konsep utama di mana jembatannya itu mampu menahan beban kendaraan gitu. Kira-kira konsep IPA apa? Siapa yang mau? Saya Pak. Oke, Lina, boleh. Pada video jembatan tadi ada konsep tentang gaya tarik, tekan, dan maksa. Oke, kayak apa? Gaya tarik, tekan, dan maksa. Oke, mari kita beri tepuk apresiasi dulu ya, Mbak Tina. Beri tepuk apresiasi. Oke, luar biasa. Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini masih erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu kalian harus mampu menganalisis macam-macam gaya yang berpengaruh terhadap jembatan. Tapi yang membedakan itu dengan pendekatan STEM. Apa itu STEM? STEM itu gabungan antara pelajaran sains, IPA, teknologi, engineering, dan matematika. Nanti kita pada pembelajaran kali ini, murid juga diarahkan untuk mengembangkan dimensi profil lulusan, seperti penalaran kritis, kemampuan berkolaborasi, komunikasi yang efektif, dan kreativitas dalam menyelesaikan tugas. Pada kegiatan inti, murid diajak untuk menyaksikan tayangan video pendek yang menampilkan berbagai bentuk dan struktur jembatan. Melalui tayangan tersebut,
murid diminta menganalisis bagaimana desain jembatan berkaitan dengan konsep gaya dan tekanan. Kemudian, setelah melakukan pengamatan dan analisis, murid diarahkan untuk menyusun pertanyaan kritis yang menggambarkan pemahaman dan rasa ingin tahu Pertanyaan mereka. yang bagus ya. Beri tepuk apresiasi dulu buat Meme. Beri tepuk apresiasi. Berikutnya, guru menyampaikan sebuah permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Murid bersama kelompoknya berupaya menemukan solusi kreatif dan aplikatif. Kemudian, dalam prosesnya, mereka diarahkan untuk menggunakan pendekatan STEM. Selanjutnya, murid dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai kesepakatan pada pertemuan sebelumnya. Tiap kelompok berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus yang diberi nama menjangkau lokasi musibah dengan perlengkapan alat dan bahan yang telah disediakan. Proses diawali dengan merancang desain menggunakan pendekatan terpadu STEM, di mana mata pelajaran matematika dimanfaatkan untuk membuat skala perancangan, seni untuk mengkreasikan desain visual, teknologi sebagai alat bantu perancangan, dan tentunya IPA sebagai dasar konsep ilmiah. Melalui kegiatan ini, diharapkan murid mampu mengembangkan kreativitas, bernalar kritis, serta menunjukkan kemampuan kolaborasi yang kuat. Time is over. Selesai ya? Desainnya udah selesai belum? Kalau udah selesai, berarti saatnya kita tahapan berikutnya, yaitu saling window shopping. Setiap kelompok memajang hasil karyanya. Murid lain berkeliling, mengamati, dan mendengarkan penjelasan dari masing-masing kelompok. Kegiatan ini menjadi ruang bagi murid untuk saling mengkomunikasikan ide, menghargai proses berpikir teman, serta memberikan masukan yang membangun. Melalui interaksi ini, murid belajar mengapresiasi karya, memperkuat komunikasi, dan mengembangkan keterampilan refleksi serta kolaborasi. Sekarang kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu membuat prototipe jembatan berdasarkan desain yang sudah kalian buat. Siap? Dalam kelompok, murid berkolaborasi dalam merancang membuat sebuah prototipe sebagai solusi dari permasalahan yang telah dikaji. Setiap anggota berperan aktif, saling berbagi ide, membagi tugas, dan bekerja sama menyatukan pemikiran. Proses ini mendorong murid untuk berpikir kreatif, kritis, serta belajar menyelesaikan tantangan secara bersama. Melalui kegiatan kolaborasi ini, tercipta sebuah prototipe atau perwarupa yang tidak hanya mencerminkan hasil kerja tim, tapi juga proses pembelajaran yang bermakna. Sekarang tahap berikutnya adalah pengujiannya. Apakah benar dengan desainnya kebetulan kan? Setelah prototipe jembatan selesai dirancang dan dibuat, murid memasuki tahap pengujian. Setiap kelompok menguji jembatan mereka dengan cara memberikan beban secara bertahap. Murid mencatat hasil pengujian, menganalisis bagian mana yang kuat, dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Proses ini melatih mereka untuk berpikir kritis, merefleksikan kesesuaian antara desain awal dan hasil akhirnya, serta memahami pentingnya presisi dalam perhitungan dan perencanaan. Tahap pengujian ini menjadi pengalaman belajar yang nyata bahwa sebuah ide harus diuji dan terus disempurnakan agar benar-benar dapat menjadi solusi yang efektif. Gesek dan gravitasi. Itu yang mempengaruhi terkait paham sekarang ya? Siapa yang tertarik masuk teknik sipil, pengen buat jembatan? Kami mau? Wih. Baik, Tuh, pertama terkait materi apa? materi pembangunan, Gaya ya. dan tarik. Gaya tarik. Ada nggak? Oke, sambil Bil, boleh nggak Bil? Bil menyampaikan terkait yang tadi nih di awal Bapak sampaikan. Harapan Bapak kan bagaimana komunikasinya, bagaimana kolaborasinya. Nah setelah kegiatan tadi, tapi merasa seperti apa? Merasa senang karena bisa belajar membuat jembatan, terus bisa berinteraksi sama yang lain tentang pembuatan jembatan dan kolaborasi sama yang lain. Oke, berarti poinnya kolaborasi dan juga komunikasi juga yang luar biasa. Tepuk tangan untuk tadi laporan hasil dari karya yang kalian buat. Dikumpulkannya hari Selasa ya. Agar kita diberi keselamatan,
Alangkah baiknya kita berdoa